الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali pada kesempatan yang baik ini dengan berkat limpahan taufik hidayah serta inayah pertolongannya jualah dapatlah kita kembali bersama-sama berkumpul dan bersilaturahim di tempat yang mulia ini, di majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat serta kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pelajaran tafsir Al-Quran dan kita memasuki ayat yang ke-94 daripada surah Ali Imran, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Artinya, maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu. Barang siapa yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu. Wal ibtira'u al-kadhibu wal qadhfu wal ibsad. Jadi Al-Quran menggunakan bahasa iftara. Iftara ini adalah satu kedustaan yang tingkatannya itu paling tinggi. Kedustaan yang tingkatannya itu yang paling tinggi. Lamun di dalam bahasa yang lain itu seperti ada istilah najis. Bahasa najis itu ada yang lebih tinggi daripada najis, yaitu kalimat rijsun. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru
wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi rijsun itu tingkatannya di atas najis, lebih daripada najis namanya rijsun. Nah sama ini lebih daripada dusta, lebih daripada sekedar dusta, ada lagi kalimatnya namanya iftara. Kalau seperti kadziba, berdusta, maka barangkali sifatnya itu berdusta kepada makhluk, berdusta kepada manusia, berdusta kepada sekitar. Tapi kalau iftara ini berdusta kepada Allah. Nah itu. Makanya bahasa Arab ini bahasa yang paling kompleks, bahasa yang paling rumit. Tentu bagi yang belum paham. Kita misalnya lah memaknai duduk tuh ya duduk tadi bang sudah. Duduk dimanapun ya duduk itu nah. Duduk di lantai duduk ngarannya, di atas kursi duduk, di atas meja duduk, di atas loteng duduk, duduk tadi bang. Tapi lamun di dalam bahasa Arab itu ada sama. Misalnya kayak kalimat jalasa duduk, kalimat qa'ada duduk juga. Nah, lamunnya dalam bahasa Arab itu lamunnya qa'ada itu duduk, tetapi dari duduknya itu misalnya orang berdiri lalu dari tinggi ke rendah, berdiri lalu duduk, berdiri dari tinggi ke rendah. Nah itu menggunakan kalimat qa'ada. Tapi lamun misalnya orang ini duduk di lantai lalu ke kursi, nah itu jalasa. Penggunaan kalimatnya tuh padahal sama aja pada duduk juga. Nah cuma itu bang tadi kompleks, banyak benar bahasanya tuh. Nah, apalagi Al-Quran apalagi Al-Quran. Jadi menggunakan kalimat iftara, berdusta terhadap Allah. Nah, siapa yang melakukannya? Yaitu orang-orang Yahudi. Ay ikhtara'a bidzalika biza'mihi anna at-tahrima kana 'alal anbiya wa umamihim qabla nuzulit Taurat. Jadi ayat ini hubungannya kepada ayat sebelumnya. Jadi ujar orang-orang Yahudi bahwasanya Israel itu Nabi Yakub. Sidin ini kan sebelumnya tuh garing, lawas garing, obat sana obat sini udah juga belum juga wagas. Majar Nabi bisa lah garing, bisa itulah ngaran manusia bisa garing. Artinya walaupun garing cuma kada sampai menurunkan martabat kenabian. Apa dalam Aqidatul Awam dan apa jar ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Para nabi sekalipun mereka utusan Allah, mereka juga adalah manusia. Mereka akan mengalami sebagaimana apa yang dialami oleh manusia di dalam hal mereka itu adalah manusia. Manusia bisa garing, nabi bisa garing juga. Nah, bahkan kada sedikit para nabi, para rasul itu yang meninggalnya itu dibunuh. Nabi Yahya alaihissalam meninggal dibunuh.
Nabi Zakaria meninggal dibunuh. Kita kadang-kadang terpikir, masa Nabi sampai dibunuh? Kenapa malaikat kada menolong? Padahal setiap Nabi itu mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, pembimbing dan pelindungnya adalah malaikat Jibril. Kenapa? Maka Nabi Yahya sampai dibunuh, Nabi Zakaria sampai dibunuh oleh seorang raja yang bernama Herodus. Apakah malaikat kada sanggup menolong Nabi Zakaria, Nabi Yahya? Bukan kayak itu. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nih Nabi kita apabila mencium Sayyidina Hasan hingga diparut. Bila mencium cucu, bila mencium Sayyidina Hasan mesti diparut. Apabila mencium Sayyidina Husain mesti digulu. Kada dikening kan curahan kasih sayang seorang kai kepada cucunya. Bila Sayyidina Hasan diparut dicium, bila Sayyidina Husain digulu. Kenapa kada dikening atau kada di pipi? Jadi pas ditakunakan, ujar Nabi, karena Hasan itu nanti dia akan meninggalnya dibunuh dengan cara ditusuk di perutnya. Sebagaimana Sayyidina Husain, dia juga akan terbunuh dan lehernya akan dipenggal. Lamun dipikir-pikir toh, kenapa Nabi kada mendoakan, ya Allah rubah takdir cucu ulun nina supaya jangan sampai meninggalnya ini dibunuh. Seandainya Nabi berdoa kira kabul kah? Kada kabul. Cuma kenapa Nabi kada berdoa nangka itu? Nabi kita tahu sudah nangka ya itulah ketentuan Allah Ta'ala. Bagi kita mungkin rasa kada patut, asa kada layak bagi kita, tapi bagi mereka itu merupakan kemuliaan. Bagi mereka kemuliaan. Kenapa? Syahid. Orang yang meninggal mati dalam keadaan syahid. Dalam sebuah hadis disebutkan mereka ini ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, tentu syahid dunia akhirat. Ketika ditanya, wahai hambaku, seandainya engkau dihidupkan ke dunia, apa yang engkau inginkan? Apa jawabnya? Ya Allah, seandainya ulun dikembalikan ke dunia, ulun ingin kembali meninggal dalam keadaan syahid, terbunuh. Seandainya dihidupkan pula. Kenapa? Karena mereka merasakan begitu nikmatnya setelah mereka mendapatkan kesyahidan itu. Mun kita melihat rasa ngeri, tapi bagi mereka kenikmatan yang luar biasa. Sehingga andai kata diberikan kesempatan untuk hidup, mereka ingin yang seperti itulah. Nah, kita sama kayak Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka terbunuh dalam keadaan demikian, itu syahid. Walaupun seandainya kadang itu pun tetap juga mereka dijamin masuk surga. Karena para nabi itu maksum. Cuma dengan cara yang demikian itu meningkatkan martabat daripada keutamaan mereka. Nah, itu. Nah, jadi artinya adalah orang-orang Yahudi tadi berdusta atas nama Allah, karena ketika Nabi Yakub itu sidin garing, sidin benazar, ya Allah, lamun ulun ampih garing, lamun ulun wagas,
ulun kada lagi memakan makanan nang paling ulun katujui, dan ulun kada lagi meminum minuman nang paling ulun katujui. Apa makanan nang paling dikatujui Nabi Yakub? Daging unta. Apa minuman nang paling diketujui Nabi Yakub? Susu unta. Lalu dengan sebab bernazar inilah kabul. Nah itulah makanya bagus saja kita nih apa-apa tuh misalnya lah nang pina sulit nih, nang pina ngalih lalu diolah nazar, bagus saja. Cuma diingatkan nazar tuh diingatkan, kalau perlu tulis, kalau perlu ada nang menyaksiakan. Kenapa? Kalau kada diingat, ada aku juga nazar tuh, ngapa nazarnya nih jar? Sadang mengatakan. Nah, munnya kada ingat nih kalau tapi ada bocep, ada kalau aku benazar semalam, ngapa nazarku lah? Oh pian menazar ini. Oh ya alhamdulillah. Atau misalnya catatan dicatat di manakah nang kira-kira kada hilang tulisannya. Ya kadang-kadang pian sesuatu nang sulit itu bagi kita, ketika kita nadarakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kabul sekalinya. Oh, bingung lagi mengatakan, mun ada tulisannya dan tulisannya tuh ada hilang lah, nyaman kita membaca. Nah, nang jadi masalah pas benadar kabul kada ingat, meninggal orangnya. Ya apa gini? Lamunnya nang sudah berwasiat, nah aku ada benadar kan, ada nadarku kabul nih ini pas habis umur sih den, pas sekalinya kabul tapi orangnya meninggal sudah. Nah lalu waisinnya dulu ada benadar ini, nah laksanakan lagi. Nah jadi akhirnya kabul nadar daripada Nabi Yakub. Nah, cuma benadar tuh pertama tadi lah nang supaya jangan sampai nang usahakan gak diingat, dan nang kedua benadar tuh jangan sesuatu nang aneh-aneh, nang aneh tuh jangan. Misalnya bila benadar jar aku berjalan batis ke Jakarta misalnya tuh lah, nadarnya nih kayak itu pas kabul ya pak jalan batis lah kada. Babilanya kabul, apakah kita berjalan batis? Kada, tapi wajib kita bayar kifarat nazar. Nah itu wajib bayar kifaratnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah banadar, Sidin banadar pabila Yesidin dia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, bila aku lagi sarik, Sidin bersumpah, tapi bersumpah Bang Sidin lah bersumpah kada makan bila lagi sarik. Lalu akhirnya Sidin ini menyadari orang nang lagi sarik nih bagus saja makan gitu. Nah akhirnya apa nang dilakukan Sidin? Lalu Sidin membatalkan sumpah dengan cara membayar kifaratnya. Nah itu ada kifaratnya. Nah jadi kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub daripada kada memakan daging unta dan kada meminum susu unta itu mulai sebelum Nabi Yakub. Artinya mulai Nabi Ibrahim dan itu maksud sidin maksud orang Yahudi, tapi ternyata kada demikian. Apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi tadi merupakan iftira, artinya kedustaan terhadap Allah. Nah, mim ba'di dzalika, daripada sesudah itu, ay mim ba'di ihdari taurati wa tilawatiha, setelah dihadirakan kitab Taurat dan setelah dibaca, adakah tulisannya nangka itu? Ternyata kada ada.
Wa min ba'di dhuhuril hujjati bi anna tahrima innama kana min jahti Yaqub wa lam yakun muharraman qablahu. Jadi pengharaman daging unta, pengharaman susu unta itu memang karena sebab Nabi Yaqub sendiri, karena sidin banazar, bukan sebelum Nabi Yaqub. Nabi Yaqub itu maksudnya ke Nabi Ibrahim. Faulaika humul zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, ay al mustahiquna li'adzabillah, orang-orang yang berhak mendapatkan azabnya Allah. Li'anna kufrahum zulmun minhum li anfusihim wa liman adallu 'anid din, karena kekafiran mereka itu merupakan kezaliman daripada mereka untuk diri mereka dan orang-orang yang mereka sesatkan daripada urusan agama. Makanya jar, lamun orang jahil sesat, maka kesesatan itu untuk inya seorang aja. Tapi lamun orang nang beilmu sesat, maka selain daripada kesesatan itu untuk dirinya, dhalla wa adalla, inya pun menyesatkan orang lain. Sesat dan menyesatkan. Apalagi kalau sampai orang ini misalnya nih banyak BIC pengikut, nah itu lalu menyampaikan hukum sesuai dengan hawa nafsunya. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa, katakanlah sadaqallah, benarlah Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Jadi qul sadaqallah, benarlah Allah, lal yahud, bukan orang-orang Yahudi. Apa bedanya Yahudi lawan Bani Israilnya? Yahudi lawan Bani Israil. Lamun Bani Israil itu, Bani itu kan anak, Israel itu adalah Nabi Yaqub. Jadi Bani Israil itu adalah keturunan daripada Nabi Yaqub, keturunan Nabi Yaqub. Nang beriman gak? Nang kada beriman gak kepada Allah, mereka disebut dengan Bani Israel. Nah, tapi lamun sambatannya Yahudi, ini orang nang kada beriman, orang nang kada beriman. Nah, apabila inya beriman seperti Abdullah bin Salam, seperti Ka'ab al-Ahbar, maka kada lagi Yahudi, Muslim sudah. Nah itu. Fadzalika ta'ridun bikadzbihim. Jadi kalimat sadaqallah ini merupakan sindiran daripada kedustaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan kami nang bujur, lalu Allah berfirman sadaqallah, Allah nang bujur. Nah itu. Nah, lalu makna daripada sadaqallah ini yahtamil wujuhan, ada beberapa menurut para ulama tafsir. Makna yang pertama daripada sadaqallah, ay fi dzalika naw'i min at-ta'ami sara haraman ala Israil wa auladihi ba'da an kana halalan lahum. Fasahal qawlu bin naskhi wa batalat syubhatul yahud. Yang pertama maknanya menurut ulama tafsir, makna sadaqallah, bahwasanya makanan nang diharamkan kepada Israel Nabi Yaqub dan kepada anak cucunya setelah makanan tersebut halal. Sebelumnya halal lalu diharamkan. Kenapa jadi haram aja, padahal kan Nabi Yaqub aja nih nang benazar nih. Umat nih kada tahu kisah daripada nazar Nabi Yaqub. Nah, di sini seorang nabi, seorang rasul apabila dia berijtihad, maka hasil ijtihadnya itu menjadi sebuah hukum
dan hukum itu akan diberlakukan juga kepada umatnya. Jadi nang asalnya boleh makan daging unta lalu kada boleh. Ini kan ijtihadnya Nabi Yakub. Sidin banadar, lalu ketika sembuh lalu sidin kada lagi memakan. Lalu hukum yang berlaku kepada Nabi Yakub juga diberlakukan kepada umatnya. Nah, makanya orang-orang Yahudi itu pian sampai wah ini ada mau makan daging unta. Orang yang berpegang kepada masih ajaran Nabi Yakub kada mau makan daging unta. Nah, jika ibarat di India tuh kalau kada mau makan daging sapi, jangan kaitan nah. Kada mau makan daging sapi, kenapa? Karena dihormati jar binatang sapi itu. Nah, lalu akhirnya ini merupakan sebuah penghapusan hukum, namanya nasakh. Asalnya boleh, lalu kada boleh. Bukan nang kada boleh dari asal tuh kada. Dan ini merupakan penolakan terhadap pernyataan orang-orang Yahudi. Nah, ini pendapat yang pertama. Wasaniha sadaqallah, makna daripada sadaqallah fi qawlihi anna luhumal ibil wa albanaha kanat muhallalatan li Ibrahim alaihi salam. Jadi daging unta, susu unta sebelumnya itu dihalalkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa inna ma hurrimat ala bani Israila li anna Israila ma harramaha ala nafsih. Dan sesungguhnya diharamkanlah yang demikian itu, daging unta dan susu unta kepada Bani Israel, karena Nabi Yakub mengharamkan kepada dirinya. Fasabata anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lamma abta bihalli luhumil ibil wa albaniha faqad abta bi millati Ibrahim. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya daging unta itu halal, susu unta itu halal, sementara orang Yahudi memprotes kepada Nabi kita, apa yang dipatwakan Nabi ini merupakan ajaran Nabi Ibrahim. Nah, ajaran Nabi Ibrahim, bagian daripada syariat Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim memakan daging unta dan meminum susu unta. Sementara orang-orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu dalam agama kami mengikuti agama Ibrahim, tetapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim malah mereka haramkan. Termasuk diantaranya makan daging unta tadi. Mengaku Nabi Ibrahim itu kami mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tapi mereka mengharamkan daging unta dan minum susu unta, padahal Nabi Ibrahim kada melakukan yang demikian itu. Wasali suha, dan pendapat yang ketiga dari para ulama tafsir daripada makna sadaqallah fi anna sa'iral at'imah kanat muhallalatan li bani Israil wa annaha innama hurrimat 'alal yahud jazaan 'ala qaba'ih af'alihim. Seluruh makanan pada dasarnya adalah halal bagi Bani Israel, tetapi pengharaman daging unta, pengharaman susu unta itu merupakan satu bentuk hukuman kepada mereka. Kenapa? Ala qabaih af'alim, atas buruknya perilaku mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu bahkan dalam Al-Quran disebutkan dalam sehari mereka bisa membunuh 70 orang nabi. Dalam sehari 70 nabi dibunuhnya. Jadi wajar aja kalau Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sebab setelah Nabi Ibrahim alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad, hampir semua nabi-nabi itu merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim itu sidin meninggal umur 200 tahun. Meninggal umur 200 tahun. 1882 sebelum Masehi.
Jadi kubur Sidin itu letaknya di daerah Khalil. Khalil itu satu daerah, sebenarnya itu daerah Palestina, Hebron, tapi Hebron itu sekarang sudah dicaplok oleh Israel. Dan memang Israel itu, kalau negara Israel sekarang, mereka tadi bisi negara mereka itu. Sebelum tahun 48 negara Israel itu tidak ada di dunia ini. Sebelum tahun 1948 tidak ada yang namanya negara Israel. Tapi tentu dengan bantuan Amerika timbullah negara Israel. Yang ada itu Palestina. Nah, sampai sekarang Palestina itu di mana menyisakan tepi barat aja lagi. Selainnya itu habis dikuasai oleh orang-orang Israel. Jadi Hebron itu aslinya adalah bagian daripada negara Palestina. Dan Nabi Ibrahim itu dikuburkan di samping makam istrinya yang pertama, yaitu Sarah. Nabi Ibrahim selain menikah dengan Sarah, kemudian dengan Hajar, Nabi Ibrahim juga menikah dengan seorang perempuan yang bernama Kantura. Itu. Cuma itu kada masyhur kisahnya. Nabi Ibrahim menikah dengan Kantura itu. Nah, adapun Nabi Yakub ini, Sidin wafat berumur 147 tahun. Cucu daripada Nabi Ibrahim. Sidin meninggal di Mesir, Nabi Yakub nih. Tapi Sidin berwasiat napa? Supaya kalau Sidin meninggal itu dikuburkan di Khalil tadi, artinya di Palestina. Nah, saat itu Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang menteri, itulah. Nah, kisahnya yang masyhur dalam Quran itu. Nah, itu. Nah, jadi apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang mereka ini memprotes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibantah oleh Al-Qur'an. Jadi ketika orang-orang Yahudi mengaku mereka ini adalah pengikut ajaran Nabi Ibrahim, ketika orang-orang Yahudi mengaku Ibrahim itu adalah bagian daripada agama kami, maka Allah subhanahu wa ta'ala menantang mereka, fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutilah agama Ibrahim. Artinya ajarannya ini diikuti, ajaran Ibrahim ini diikuti. Nah, tapi apa yang mereka lakukan, ajaran mereka malah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak telah daripada syariat Nabi Ibrahim ternyata oleh syariat orang-orang Yahudi itu bertentangan. Nah, apa aja syariat-syariat daripada Nabi Ibrahim yang justru ditentang oleh orang-orang Yahudi? Nah, insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sampai di sini pelajaran tafsir Al-Qur'an kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada barakahnya, manfaatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna ad-da'wil, razuqna fahman istiqamah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.